ya mungkin sependapat dengan para ahli hukum lain bahwa seharusnya bahwa kedua putusan itu, ya, putusan pengadilan ini baik di pengadilan negeri mau juga di pengadilan tinggi itu seharusnya batal demi hukum, ya, dengan alasan bahwa objek di dalam perkara ini adalah skincare yang diduga bermasalah atau ilegal. Bagi ya, kalau itu pertanyaannya bahwa apa ganjal atau aneh, tentu kedua-duanya ya. Saya mau kasih penjelasan ya kedua-dua atas pertanyaan itu. Pertama-tama saya mau bilang begini, terkait masalah putusan juga di PN, saya akan memberikan tanggapan, baik pun juga putusan, lebih-lebih putusan di Pengadilan Tinggi DKI ini ya. Pertama-tama saya ingin jelaskan dari kedua putusan ini, ya, bahwa kedua putusan ini sebenarnya, ya, kalau kita benar-benar mau melakukan analisis terhadap perkara ini dengan baik, ya mungkin sependapat dengan para ahli hukum lain bahwa seharusnya bahwa kedua putusan itu, ya, putusan pengadilan ini baik di pengadilan negeri mau juga di pengadilan tinggi itu seharusnya batal demi hukum, ya, dengan alasan bahwa objek di dalam perkara ini adalah skincare yang diduga bermasalah atau ilegal berdasarkan dengan bukti permulaan, ya. Adapun bukti permulaan yang dimaksud ini, dan ini sudah disampaikan di pengadilan ya sebagai bukti surat, alat bukti surat, bahwa ada liris dari BPOM yang mengatakan bahwa skincare itu tidak memiliki izin edar, ya. Kedua, ada uji lab mandiri ya yang menyatakan bahwa skincare itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, ya. Itulah yang menjadi objek di dalam perkara ini, ya. Seharusnya ini tidak boleh putusan itu namanya putusan melindungi namanya kejahatan, ya. Ini kedua putusan ini harus, dan itu bahkan itu wajib harus dibatalkan atau batal demi hukum, ya, karena itu adalah putusan yang bukan menurut kami tapi memang menurut undang-undang, ya, bahwa apabila putusan itu memang melindungi kejahatan, bahkan hakimnya itu adalah melakukan pelanggaran kode etik dan bahkan bisa dituntut pidana. Ini luar biasa, dan bahkan bisa digugat itu secara perdata ketika benar bahwa kedua putusan ini adalah melindungi kejahatan, ya. Nah, selanjutnya coba saya masuk ya ke unsur pasal biar kita sama-sama mengingat. Pasal 27B ayat 2 itu sudah jelas di situ, tanpa hak menteri mendistribusikan, ya, atau menyiarkan. Lah, undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 2, kita itu punya kewajiban semua untuk menyampaikan sesuatu yang baik, ya, apalagi masalah skincare yang berbahaya. Artinya Nikita Mirzani ini punya hak, ya kan, untuk menyampaikan ke khalayak ramai, ya, apakah itu melalui media atau non media, bahwa skincare ini berbahaya. Artinya apa? Salah satu unsur itu tidak terpenuhi, dan kedua unsur yang terpenting ini yang tidak terpenuhi seharusnya, yaitu unsur, ya kan, melakukan pengancaman, ya kan, melakukan pengancaman akan membuka rahasia atau mencemarkan, kan begitu. Nah, kalau misalnya memang itu dianggap
membuka rahasia, akan mengancam, akan membuka rahasia. Artinya rahasia itu masih ada di tangannya di kita. Nah, sementara di dalam putusan itu disebutkan bahwa pada awalnya perkara ini, ya, setelah skincare itu direview oleh dokter, artinya rahasia itu sudah tidak ada yang dijadikan alat untuk mengancam, kayak gitu ya. Artinya ada dua unsur pokok, ya, di dalam pasal 27 ayat 2 itu Undang-Undang ITE tidak terpenuhi. Nah, kalau begitu, ketika ada salah satu unsur tidak terpenuhi di dalam pasal itu, maka kita menganut, hukum kita itu menganut namanya asas legalitas. Ya, bahwa apabila suatu perbuatan tidak selesai atau tidak sempurna atau tidak memenuhi unsur pasal, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Itu jelas loh ya. Itu asas legalitas. Bahwa, sepertegas kembali, bahwa unsur 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam pasal itu, salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang itu atau perbuatan itu tidak dapat dipidana. Nah, saya tidak mengerti bagaimana dengan para hakim ini yang dianggap bahwa beliau ini adalah tempat terakhir, wakil Tuhan, ya kan, masyarakat untuk mencari keadilan, sehingga dikasih label adalah wakil Tuhan. Ya, bagaimana tidak memahami dengan asas legalitas ini, ya kan, seperti itu ya. Kedua, saya ingin menanggapi ya, TPPU yang terbukti. Ini lebih lucu lagi. Ini lebih lucu lagi. Asli ini lebih lucu. Ya, coba bayangin. Nah, di dalam unsur pasal itu, TPPU itu ada salah satu unsur namanya turut serta. Saya pikir anak kecil aja mungkin tahu ya, apa sih turut serta itu ya? Turut serta, masa turut serta hanya satu orang saja dijadikan pelaku di situ, ya, yang dianggap melakukan satu kesalahan. Kenapa sebenarnya pasal 3 itu Undang-Undang TPPU ini ada unsurnya salah satunya turut serta? Karena TPPU itu adalah kejahatan yang luar biasa dan terorganisir, ya. Makanya di dalam penjelasan lengkapnya itu bahwa TPPU itu pelakunya tidak boleh satu orang. Ada namanya pelaku aktif, ada namanya pelaku pasif. Contoh ya, kalau aktif itu dia melakukan misalnya mentransfer. Kalau pasif itu dia menyediakan, ya kan? Itu ya. Jadi seperti itu. Sehingga lahirlah namanya unsur turut serta. Nah, ini putusan ini lucu. Main tidak terbukti TPPU-nya. Ya, hanya di kita terbukti. Terus unsur turut sertanya di mana? Ini hakim ini benar-benar menjadi tertawaan seluruh Indonesia kalau menurut saya ya. Asli ini. Ya. Oke. Nah, kedua, ada lagi yang lucu. Bagaimana orang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana TPPU hanya satu unsur saja yang dipakai. Apa unsurnya? Karena uang hasil kejahatan itu dipergunakan untuk membelanjakan katanya. Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Saya pikir ya, seharusnya dipahami dulu apa sih sebenarnya menyamarkan itu. Kalau menyamarkan itu misalnya dia identitas itu diganti. Ya, diganti. Misalnya saya meminta orang, saya pinjam misalnya identitas orang, ya kan, untuk atas nama rumah atau untuk atas nama rekening. Itu namanya menyamarkan. Tapi kalau menyembunyikan itu benar-benar tidak ada yang tahu, namanya sembunyi. Nah, kalau kita melihat dengan peristiwa ini, coba bayangin ya, ini peristiwa. Ini kalau itu dengan menyamarkan, sementara korban sendiri yang mentransfer. Ya, korban loh yang mengaku dirinya korban yang mentransfer. Artinya dia tahu, tidak disamarkan.
Ya, tidak disamarkan. Nah, kemudian bukti transfernya itu juga atas nama Nikita. Ya. Kemudian rumah yang dibeli itu atas nama Nikita. Terus di mana kalimat menyamarkan atau menyembunyikan? Coba bayangin. Artinya apa? Kita masuk lagi ke asas legalitas. Ya. Bahwa apabila unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Itu. Kenapa mesti unsur pasal ini